semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai materi aliran takmemik. Yuk simak videonya. Yang pertama, ada pengertian takmemik. Takmemik adalah salah satu pendekatan dalam linguistik struktural yang dikembangkan oleh Kenneth L. Pike pada pertengahan abad ke-20. Teori ini merupakan perpaduan antara linguistik dan antropologi yang mencoba menjelaskan struktur bahasa dengan cara kontekstual dan fungsional. Berbeda dengan pendekatan struktur lainnya yang cenderung deskriptif, takmemik lebih bersifat analitis dan dinamis karena mempertimbangkan konteks penggunaan bahasa. Teori takmemik merupakan teori linguistik yang secara relatif masih tergolong baru. Oleh karenanya, wajar apabila belum begitu banyak dikenal orang. Sebenarnya, teori ini telah disebut-sebut oleh tokoh Elson dan Piquet, Longeser, dan Cook. Namun, kelengkapan dan kebulatan teori ini baru terwujud setelah ditekuni oleh Pike and Pike pada tahun 1977. Penamaan teori takmemik berangkat dari konsep takmem. Yang takmem itu sendiri adalah gatra suatu struktur gramatikal dengan kelengkapan 4 penanda umum. Keempat penanda umum tersebut adalah slot, kelas, peran, dan kohesi. Selanjutnya, ada ciri-ciri aliran takmemik. Yang pertama itu ciri-cirinya, setiap struktur terdiri atas takmem-takmem. Takmem adalah gatra suatu struktur gramatikal dengan kelengkapan 4 penanda umum. Kelengkapan 4 penanda umum itu sendiri yaitu terdiri dari slot. Slot suatu penanda takmem yang merupakan tempat kosong di dalam struktur yang harus diisi oleh fungsi takmem. Pada tataran lain, fungsi takmem dapat berupa inti, yaitu dalam bahasa Inggris nucleus, dan luar inti dalam bahasa Inggris margin. Teori tradisional dan struktural menyebutnya dengan istilah jahatan kalimat dan functor. Yang contohnya terdapat dalam kalimat, dia membaca buku, dia sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek. Yang kedua itu ada kelas yang dalam bahasa Inggris adalah class, suatu penanda takmem yang merupakan wujud nyata dari slot. Teori transformasi juga menganalisis bahasa atas satuan-satuan lingual semacam ini, akan tetapi hanya terbatas antara kalimat dan morfem. Itu pun dengan meniadakan satu tataran yang cukup penting, yakni klausa, yaitu terdiri dari nomina, verba, adjektiva, preposisi, dan konjungsi. Yang ketiga itu ada peran atau yang dalam bahasa Inggris yaitu role, suatu penanda takmem yang merupakan pembawa fungsi takmem. Pembawa fungsi takmem tersebut di dalam tata bahasa kasus yang dalam bahasa Inggris yaitu case grammar justru merupakan satu-satunya objek pokok telaahnya. Fungsi itu sendiri seperti aktor, pasien, penerima, alat, lokasi, waktu, dan pengalaman. Yang keempat itu ada kohesi, suatu penanda takmem yang merupakan pengontrol hubungan antar takmem. Pengontrol hubungan ini pada tataran klausa bempa kaidah ketransitifan, kaidah keintransitifan, dan kaidah keekuatifan. Pengontrol hubungan antara takmem itu meliputi yang pertama referensi, yaitu penanda umumnya terdiri dari elipsis, pronomina, dan demonstrativa, dan yang terakhir ada perbandingan, yaitu meliputi yang kedua ada substitusi, merupakan pengganti suatu unsur bahasa dengan unsur lain, kata ganti umum seperti kata satu dan begitu, dan verba bantu seperti kata melakukan dan berbuat. Selanjutnya itu ada konjungsi, merupakan kata atau frasa yang menghubungkan klausa, kalimat, atau paragraf, menyatakan hubungan logis, ditandai oleh kata penghubung dan, atau, tetapi, karena, sehingga, meskipun, kemudian, dan selanjutnya. Selanjutnya itu ada kohesi leksikal yang ditandai oleh repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi atau hiperonimi, dan yang terakhir kolokasi. Yang terakhir itu ada kohesi gramatikal yang penanda umumnya itu seperti paralelisme dan keseragaman tenses. Ciri-ciri aliran takmemik yang kedua yaitu bersifat elektif.
Setelah melihat 4 penanda takmem pada keterangan dan rumusan pada penjelasan yang sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori takmemik benar-benar merupakan teori yang dapat merangkum berbagai teori dalam satu nafas. Tiap-tiap teori telah ditempatkan sesuai dengan ciri masing-masing tanpa menimbulkan kontradiksi. Sifat elektik semacam ini merupakan salah satu sifat teori takmemik yang memberikan kemungkinan untuk dapat ditetapkan secara leluasa. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu bersifat universal. Selain sifat elektik, seperti yang dikemukakan di atas, teori takmemik juga memiliki sifat lain yang cukup menguntungkan, yakni sifat universal. Keuniversalan atau kesemestaan dalam teori takmemik bukan saja kesemestaan seperti yang dikemukakan oleh Comrie 1981, dalam arti berlaku untuk semua bahasa, akan tetapi juga kesemestaan dalam arti berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia, menurut Pike dan Pike 1977 halaman 1. Travis 1980 telah berhasil menganalisis struktur makna orang Sunda dengan teori takmemik ini. Hasilnya cukup meyakinkan, sehingga dapat diterima oleh berbagai pengamat, baik pengamat bahasa maupun non-bahasa. Selanjutnya adalah tatanan gramatikal. Menurut teori struktural dan teori transformasi, tataran gramatikal tertinggi adalah kalimat, sedangkan tataran terendah adalah morfem. Teori tradisional juga menempatkan kalimat sebagai tataran tertinggi, sedangkan tataran terendahnya adalah kata. Dengan demikian, tataran gramatikal di atas kalimat di dalam ketiga teori tersebut sama sekali tidak berada di dalam jangkauannya. Berbeda halnya dengan teori takmemik. Teori takmemik mempunyai jangkauan yang lebih jauh. Tataran di atas kalimat baik berupa alinea, monolog, dialog, maupun wacana tidak luput dari jangkauannya. Hierarki tataran gramatikal menurut teori ini secara berturut-turut dari atas ke bawah adalah wacana, dialog, monolog, alinea, kalimat, klausa, frasa, kata, dan morfem. Selanjutnya yaitu analisis aliran takmemik. Di bawah terdapat contoh dan strukturnya. Yang pertama adalah contoh kalimat saya membuat bolu. Kata saya di sini fungsinya sebagai subjek dan kategorinya sebagai kata ganti, sedangkan perannya sebagai pelengkap. Lalu yang kedua, kata membuat fungsinya sebagai predikat, kategorinya sebagai kata kerja transitif, dan perannya yaitu aktif. Yang ketiga yaitu kata bolu, fungsinya sebagai objek, kategorinya sebagai kata benda, dan perannya sebagai tujuan. Contoh dan struktur aliran takmemik yang kedua ada kalimat saya menyampaikan pesan kepada adik. Kata saya fungsi sebagai subjek, kategori kata ganti, peran sebagai pelengkap, kata menyampaikan, fungsi predikat, kategori kata kerja transitif, peran aktif. Kata yang selanjutnya yaitu pesan, fungsinya sebagai objek, kategori sebagai kata benda, peran sebagai tujuan. Yang terakhir, kata kepada adik, fungsinya keterangan, kategori frasa depan, peran sebagai keterangan tujuan. Yang selanjutnya ada tabel analisis takmemik. Keterangan: S subjek, P predikat, O objek, Ket keterangan, FD frasa depan, Pel pelaku, AK aktif, TUJ tujuan, KB kata benda, KG kata ganti, KKT kata kerja transitif, KKI kata kerja intransitif, Kpeng kata penghubung, FN frasa nominal, FV frasa verbal.
Materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan aliran takmemik. Kelebihan aliran takmemik ada 5. Yang pertama, aliran ini berwawasan elektik sehingga prinsip-prinsip aliran pratakmemik dihargai dan diperhitungkan sesuai karakteristiknya. Yang kedua, dengan konsep semesta, bahasa apapun dapat dianalisis dengan teori takmemik. Yang ketiga, level gramatikalnya sangat lengkap, dari morfem hingga wacana. Yang keempat, dalam pengajaran bahasa dapat digunakan 2 pendekatan, yakni pendekatan komunikatif dan pendekatan kontekstual. Yang kelima, fleksibilitas dalam analisis bahasa. Selanjutnya ada kekurangan aliran takmemik, ada 5. Yang pertama, tidak tampak kekhasannya karena elektik. Yang kedua, pada masyarakat konservatif, predikat harus kata kerja dan tidak ada istilah nominal belum berterima di semua masyarakat. Yang ketiga, analisis menggunakan rumus-rumus rumit. Yang keempat, jika diterapkan dalam pembelajaran khususnya paragraf, akan sulit menganalisis struktur bahasanya. Yang kelima, sebagai aliran yang bersifat elektif, namun tidak terdapat cangkupan mentalistik yang digunakan dalam memahami sebuah perilaku bahasa. Yang selanjutnya, saran. Saran dibagi menjadi 4. Yang pertama, perluasan kajian bahasa Indonesia. Analisis takmimik perlu diterapkan lebih luas dalam struktur gramatikal bahasa Indonesia, termasuk bidang morfologi, sintaksis, dan wacana agar tidak hanya terbatas pada bahasa lokal. Yang kedua, integrasi pendekatan lain. Pendekatan takmimik dapat dikombinasikan dengan teori lain seperti strukturalisme dan generatif untuk memperkaya hasil analisis linguistik. Yang ketiga, peningkatan literasi akademik. Perlu adanya peningkatan pemahaman takmimik di kalangan mahasiswa dan peneliti melalui bahan ajar, pelatihan, dan lokakarnya karena masih kurang populer dibandingkan aliran lain. Yang keempat, pemanfaatan untuk dokumentasi bahasa daerah. Takmimik cocok digunakan dalam pelestarian bahasa daerah yang belum terdokumentasi, sehingga perlu dipertimbangkan dalam proyek-proyek linguistik oleh pemerintah dan lembaga bahasa. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi aliran takmimik yaitu aliran takmimik adalah pendekatan linguistik yang mengutamakan keterpaduan antara bentuk dan fungsi dalam analisis bahasa dengan hierarki gramatikal dari fonem hingga wacana. Aliran ini menawarkan kerangka kerja sistematis untuk memahami interaksi unsur bahasa. Konsep takmem yang mencangkup slot, kelas bentuk, dan fungsi menjadi keunikan aliran ini, memungkinkan analisis fleksibel, terutama untuk bahasa tanpa tradisi tulisan yang kuat. Namun, aliran takmimik memiliki keterbatasan dalam popularitas dan penerapan praktis yang rumit, serta kurang mendukung analisis formal. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih sesuai untuk studi deskriptif dan penelitian lapangan. Secara keseluruhan, aliran takmimik berkontribusi dalam perkembangan linguistik fungsional dan deskriptif, memperkaya analisis bahasa dengan memudahkan struktur formal dan makna dalam konteks komunikasi. Terima kasih telah menonton video kami.